Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira, Universitas Islam Alauddin Makassar, jurusan Teknik Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma Kamins-Kallisterin dalam Pengelompokan Data Pelanggan. Mata kuliah Analisis dan Size Data, kelompok 9. Dengan NIM 60200120134. Jadi langsung saja kita masuk ke topik sorotan yang ada 5. Yang pertama pendahuluan, kedua uraian penelitian, ketiga perencanaan sistem, keempat hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Terciptanya banyak bisnis di bidang penyewaan yang berbasis online atau yang dikenal dengan e-commerce merupakan bukti bahwa teknologi internet saat ini berkembang begitu pesat di berbagai industri, termasuk bisnis. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma Kamins-Kallisterin pada data pelanggan untuk mengidentifikasi segmen-segmen pelanggan yang berbeda. Langkah-langkah metodologis akan mencakup tahap pengumpulan data pelanggan yang relevan, pemrosesan data, penerapan algoritma Kamins-Kallisterin, evaluasi hasil clustering, dan interpretasi segmen-segmen yang dihasilkan. Di bagian kedua, uraian penelitian. Ada tiga. Yang pertama data mining, algoritma Kamins, dan clustering. Jadi data mining sebuah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan data, dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, atau teknologi artificial intelligence atau AI. Yang kedua, algoritma Kamins. Kamins suatu algoritma yang digunakan dalam pengelompokan secara partisi yang memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Algoritma ini mampu meminimalkan jarak antara data ke klasternya. Pada dasarnya penggunaan algoritma ini dalam proses clustering tergantung pada data yang didapatkan dan konklusi yang ingin dicapai di akhir proses. Di bagian clustering atau pengklusteran, suatu teknik data mining yang digunakan untuk menganalisis data untuk memecahkan permasalahan dalam pengelompokan data, atau lebih tepatnya mempartisi dari dataset ke dalam subset. Pada teknik clustering, targetnya sebuah kasus pendistribusian atau objek, orang, peristiwa, dan lain sebagainya ke dalam suatu kelompok. Di bagian ketiga, perencanaan sistem, ada dua juga. Yang pertama data, yang kedua metodologi penelitian. Jadi dataset yang digunakan terdiri dari 8 kolom dan menggunakan satu macam tipe data, yaitu integer. Integer digunakan untuk menyimpan angka bulat atau nomor. Integer tidak memiliki koma atau tidak desimal sehingga hanya bisa digunakan untuk menyimpan angka bulat. Dalam bahasa pemrograman, integer biasanya dinyatakan dengan tanda tipe data int. Lanjut kedua, bagian metode penelitian. Seperti gambar yang tertampil ini, gambar flowchart CRI SPDM. Yang pertama ada business and understanding, pemahaman masalah pada penelitian ini, seberapa berpengaruhnya suatu variabel dengan harga sewa rumah yang ada. Yang kedua, data understanding. Dataset yang berasal dari Kaggle merupakan data yang terdiri dari 4.746 baris yang menunjukkan penyewaan rumah di negara Amerika. Yang ketiga ada data preparation, suatu proses untuk memperbaiki data melalui processing sehingga
data bisa digunakan ke tahap modeling. Tahap yang dilakukan dengan mengubah isi dataset dari Kaggle dan membukanya pada aplikasi WK. Yang pertama kita bisa mengubah ekstensi dataset dari CSV menjadi RF. Yang kedua, mengubah atribut data yang sebelumnya penyebaran data menjadi string. Yang keempat, ada modeling. Model penelitian yang digunakan yaitu algoritma Cummins, clustering. Adapun software yang akan kita gunakan yaitu aplikasi WK, yang dimana data akan dikelompokkan berdasarkan kedekatan antar variabel. Yang kelima, evaluation. Data akan diolah kembali pada data modeling apabila satu pengelompokannya kurang tepat. Jadi tahap ini akan berulang hingga dapat pengelompokan yang sudah baik. Yang keenam, deployment. Hasil dari data yang telah dianalisis dapat diimplementasikan kepada para penyewa rumah dalam mempertimbangkan harga dari penyewa rumah yang ingin mereka sewa. Di bagian ketiga ada cara kerja algoritma. Yang pertama, langkah pertama adalah kita lakukan pemilihan data yang relevan untuk dianalisis. Data ini mencakup berbagai atribut atau fitur yang menggambarkan karakteristik yang ingin dianalisis, seperti perilaku pembelian atau atribut demografis. Setelah itu, kita perlu diproses untuk membersihkan data yang tidak lengkap atau outliernya yang dapat mempengaruhi hasil clustering. Yang kedua, inisialisasi K-cluster. Langkah awalnya itu kita menginisialisasi K-centroid atau pusat cluster secara acak di dalam ruang fitur. Jumlah K ini harus ditentukan terlebih dahulu oleh pengguna dan jumlah ini akan menentukan jumlah cluster yang akan dihasilkan. Yang ketiga, perhitungan jarak. Setiap titik data diukur jaraknya dari setiap centroid. Biasanya jarak digunakan, tetapi ada metrik jarak lain yang bisa dipakai tergantung pada kebutuhan. Tujuan utamanya itu untuk menemukan centroid terdekat untuk setiap titik data. Yang kelima, ada iterasi dan konvergensi. Proses perhitungan jarak, pembaruan centroid dan penempatan ulang titik data ke klaster yang sesuai dilakukan secara iteratif. Proses ini berlanjut sehingga tidak ada perubahan signifikan dan dalam penempatan titik ke dalam klaster. Yang keenam, evaluasi hasil klaster. Setelah dikonvergensi, hasil klaster dievaluasi. Metode evaluasi yang umum digunakan meliputi metode seperti SSE atau Sum of Squared Error untuk mengevaluasi seberapa baik titik-titik data berada dalam klaster mereka. Yang ketujuh, interpretasi dan analisis hasil. Sebuah langkah terakhir yang melibatkan pemahaman terhadap setiap klaster yang terbentuk, karakteristik apa yang membedakan setiap klaster, dan bagaimana informasi ini dapat digunakan dalam konteks bisnis atau penelitian. Bagian keempat ada hasil dan pembahasan. Jadi pada pengumpulan data ini, dalam sebuah penelitian, data yang digunakan di sini yang akan diolah sebagai bahan analisis merupakan data yang berasal dari Kaggle, yaitu data yang diprediksi penundaan penerbangan maskapai berdasarkan data sebelumnya. Di bagian kedua, hasil pembahasan pengelolaan data dengan rapid miner. Yang pertama itu operatornya menggunakan operator read CSV dengan tujuan menginput data mentah dari file yang kita peroleh. Kemudian yang kedua, kita